Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, om shanti, shanti om, namo buddhaya, salam rahayu. Yang terhormat Mbah Ramlan, Sesepuh Asosiasi Pengaji Indonesia. Alhamdulillah, beberapa bulan lalu kami hadir di rumah beliau dalam kondisi sesak nafas. Hari ini masih kesehatan dan panjang umur barangkali amin. Dan saya hormati saudara TNI, Alten, Sekretaris Negara dan jajaran BPD Api Oleh Bantul, Pak Joyo, Pak Abdi, Mas Bin, ini anggota DPRD mantan, dan hari ini nyalek untuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Pak Agus dan jajaran, dan Mbak Lina, Mas Apri dari Sleman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama atas nama pribadi, atas nama API Perjuangan dan Pedagang Kaki Lima se-Indonesia selaku Ketua Umum, kami menyampaikan bela sungkawa, duka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya pendiri Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Bapak Eko Mahardi Mario, 8 Agustus 2023. Beliau orang baik, beliau konsisten dan istiqomah, dan akhirnya masih mendampingi bersama PKL untuk mewujudkan apa maksud dan tujuan visi misi adanya API. Insya Allah beliau husnul khotimah, semoga di sisi Tuhan dan harapan cita-citanya hari ini di lapaknya Mbak Kris dan Pak Teddy di lapangan Besik Bantul akan kita rembuk bareng-bareng supaya ke depan API di Jogja, API Bantul, Sleman, Ponorogo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta berada di garda depan untuk memajukan usaha dan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami hadir di Jogja ini ada beberapa agenda yang mestinya 1 bulan yang lalu kami sudah hadir di sini. Namun karena suatu hal kami baru bisa hadir hari ini 7 hari wafatnya Pak Eko Mahardi Mario. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kita akan melakukan agenda nasional, agenda besar yang telah kami sampaikan kepada Pak Eko Mahardi Mario, juga Pak Yus selaku Ketua Dewan Penasehat API Kabupaten Bantul, yaitu peluncuran dompet amal produktif kaki lima Indonesia. Ini memang sudah kita bahas lama, dan tadi juga saya sampaikan di gedungnya beliau bahwa ini tetap kami luncurkan di Bantul dalam waktu dekat. Dompet amal produktif ini dalam rangka untuk memobilisasi sumber daya usaha dan ekonomi pedagang kaki lima yang selama ini kita tahu bahwa dana filantropi di Indonesia ini sangat besar. Dan suara triliun tahun. Dan kami berharap lapak-lapak PKL nanti barangkali ada ya dompet amal produktif kaki lima Indonesia yang disupport teknologi digital, bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan smart lembaga perbankan. Kemudian yang kedua, kami akan menyampaikan agenda realisasi kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu kerjasama Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS yang ditandatangani tanggal 15 Februari 2023. Dan yang ketiga adalah menyampaikan
kebijakan Ketua Umum pada Harlah ke-30 29 Januari 2023 tentang penggunaan logo baru, spirit baru Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan di Pondok Gede Center Jakarta. Dan mengingat Pak Eko itu adalah pendiri dari 29 Januari 93 hingga akhir hayat, beliau masih setia, konsisten, istiqomah. Tadi saya sampaikan di depan istri beliau, Saudara Tigor dan Saudara Putri, serta adik beliau Pak Margono. Selaku Ketua Umum APRI Perjuangan, kami akan menghadirkan sebuah kawasan wisata kuliner Eko Mahati Mario di Batu. Kebetulan kawan-kawan sudah ada gerobaknya, begitu Pak Hotel ya. Nanti besok pagi saya bahas dengan Pak Yus tempatnya di mana, dan ini harus kita dorong bersama-sama sebagai monumen mengenang jasa yang telah ditanamkan oleh Pak Eko, juga sebagai petanda bahwa perjuangan ini terus dan tengah berlanjut sampai nanti ketika negeri ini sudah tidak ada lagi Pak. Itulah monumennya Baralan. Mudah-mudahan nanti Pak Win, Pak Joyo, Mbak Lina, Mas Abi dan yang lainnya bisa sama-sama bersyukur sebagai petanda dan monumen atas jasa perjuangan dan pengabdian Pak Eko Mahati. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya jelaskan tentang kebijakan tanggal 20 Februari 2023. Ketua Umum mengambil kebijakan khusus, kebijakan diskredit melalui sebuah keputusan istimewa 01/2/2023 dengan penggunaan logo baru. Secara otomatis seluruh atribut tata kelola administrasi organisasi dan SK Ketua Umum dan atau SK DPP APRI secara otomatis tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sejak 20 Februari 2023 di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia hanya ada Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah 38 Provinsi dan 514 DPD Kabupaten Kota otomatis sudah tidak berlaku SK Ketua Umum atau SK DPP. Oleh karena itu, seluruh kepengurusan termasuk Dewan Pimpinan Pusat, karena sudah saya jadwalkan, saya umumkan tanggal 8 Agustus 2023 tatkala APRI berduka pun Pak Eko Mahati wafat, karena itu sudah menjadi komitmen, maka kami umumkan Pondok Gede Center Jakarta. Jadi Pak Joyo hari ini Dewan Pimpinan Pusat APRI baru ter-SK-kan tanggal 8 Agustus 2023. Kemudian untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, secara legal di DIY ini baru ada dua, yaitu DPD APRI Kabupaten Gunung Kidul dan DPD APRI Perjuangan Kabupaten Bantul, yang setelah di-SK-kan oleh Ketua Umum berbasis keputusan Ketua Umum 01/2/2023. Yang ketiga, Pak Joyo, AD/ARD kita juga Kemenkumham kita sebenarnya sudah APRI Perjuangan. Waktu itu kami jelaskan dengan logo di bawahnya dipertegas dengan garis merah. Ya. Kemudian pada saat Rapimnas tanggal 10-12 Desember 2021 di Lombok, kami juga tegaskan tentang organisasi ini. Jadi AD/ARD Kemenkumham kita APRI Perjuangan. Ini hanya mempertegas kepada publik
Dan waktu itu memang kami pilih momentum adalah 30 April 29 Januari 2023. Dan kami jadikan sebagai pijakan dasar 30 tahun kedua perjuangan PKRI. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Bapak nanti kalau baca sekretaris pertama, kedua dan Kemenkumham sudah aktif berjuang. Kemudian yang kedua, untuk daerah istimewa Yogyakarta, monggo Mbak Lina secepatnya diusulkan. Kami dokter, jadi kami ini kalau bertindak nggak seperti sarjana sosiologi. Kalau ada pasien gawat, kita tangani gawat darurat. Kalau pasien manis seperti Baralan ini ya, kalau tidak mau disuntik insulin ya minum obat tiap hari kan gitu. Segera diusulkan dan segera kami berikan SK. Kenapa? Karena hari ini kita nggak bisa boleh movement. Situasi sudah beda. 30 tahun yang lalu ketika April lahir, ekonomi masih very konvensional. Hari ini bukan aja ekonomi rakyat, namun ekonomi lainnya, termasuk di dunia kesehatan, itu juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Dan oleh karena itu kami minta ada super accelerated learning by doing. Mbak Lina nggak usah khawatir, Mas Hafi nggak usah khawatir, apa itu Hafi belajar sendiri bisa saja. Kita hari ini dituntut seperti dulu kita lahir dari rahim ibu, tidak ada yang ngajarin nangis, kita brojol langsung nangis, Pak Hafi. Ya. Demikian pula bagi yang Muslim. Dan kalau Muhammad bicara sama malaikat Jibril, anak umi tetap diperintah sama malaikat Jibril, ikra bismi rabbika rabbil falaq. Jadi super accelerated learning. Namun kami tetap mengingatkan bahwa satu-satunya hasil munas ke-5 di Depok 2017 harus dipercepat revolusi kaki lima ini. Yang pertama, ada pilar kepastian kesempatan usaha, termasuk yang dikeluhkan tadi soal JIC ya. Ini juga harus dibela. Gubernur, bahkan kita bisa membela ini ke tingkat. Yang kedua, revolusi keuangan. Permodalan pedagang firma harus ada solusinya. Dan untuk jelas renten atau berkedok kooperasi simpan pinjam. Dan itu akan memberatkan dan menghambat kemajuan usaha ekonomi dan yang ketiga, revolusi pergudangan atau rantai pasok. Yang keempat, revolusi teknologi. Dan yang kelima, revolusi pendampingan. Nah, 5 pilar ini harus terus digaungkan sebagai satu kesatuan, dan ini sudah kita putuskan 2017. Dan 5-5-nya hari ini mewujud dalam dinamika tata perekonomian di Indonesia. Dulu nggak ada yang bicara digital money, digital banking. Kita sudah bicara revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, saya berharap 3 DPD yang lain, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja, segera ada keberadaan. Kita tidak perlu tinggal secara etik kita permisi Pak Jaya. Kita hari ini tidak boleh mendorong mobil yang mogok, juga tidak boleh membiarkan mobil APRI ini seakan-akan mogok atau kehabisan bensin. Oleh karena itu saya minta segera hadir. Dan untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah juga harus segera hadir. Sebenarnya begini Mbak Rana, apa namanya, sodako infak ya? Itu mestinya sudah diluncurkan dalam Basnas, OJK dan BI daerah istimewa Yogyakarta meminta komitmen Dewan Pimpinan Wilayah yang turut hadir dalam pertemuan, namun tidak ada. Akhirnya ini dilimitasi
diberlakukan dulu di Kabupaten Bantul, gitu Pak. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kita dorong secepat-cepatnya bahwa dompet amal produktif kaki lima Indonesia ini berlaku nasional dan menjadi pilot project daerah istimewa Yogyakarta. Jadi nanti mohon masukan dan saran Balamban untuk penyegaran keberadaan dari 3 DPD dan Dewan Pimpinan Wilayah, karena insya Allah bulan Oktober atau November kita akan menggelar musyawarah nasional ke-6 dengan tuan rumah alternatifnya DKI Jakarta, NTB atau Batam Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan ini adalah anggota dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Hasil Kongres pertama Ekonomi Rakyat 24 Maret 2022 di Area Duta Jakarta. Dan kebetulan saya terpilih jadi ketua umum. Dan kami sudah menandatangani kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia BSI. BSI ini Pak, gabungan 3 bank, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dan bank ke-6 terbesar di Indonesia. Kami kerjasama di all services, seluruh produk layanan Bank Syariah Indonesia, termasuk penyaluran Basnas, Lasnas, itu bisa kita realisasikan. Namun, tahun 2023, sesuai dengan kesepakatan kami dengan Direktur Retail Pak Ngatari dan Direktur Distribusi Pak Anton Soekarno, kami hanya merealisasikan 7 program unggulan. Yang pertama, penyaluran kredit usaha rakyat KUR, mulai super mikro 10 juta ke bawah, mikro 100 juta ke bawah, dan dua-duanya ini tanpa agunan, dan kecil 100 sampai 500 juta dengan agunan. Ini bisa direalisasikan di seluruh Indonesia. Dan kebetulan untuk KUR ini, Pak Win, sudah ada aplikasi khusus, aplikasi KRIS BSI. Kalau tanpa platform ini, data yang masuk tidak diproses. Dan ini sudah terrealisasi di 7 provinsi: Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Selatan. Harapan saya akan bisa terrealisasi di Yogyakarta. Kemudian kedua, pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ini kalau di BRI Cipedes, Pembedes. Jadi pembiayaan 200 juta dengan jaminan. Yang ketiga adalah pembiayaan SME. Tadi Pak Apri bilang karyawan atau staf di sebuah perusahaan, Mbak Lina ini kan perias pengantin dan artis. Tentunya banyak pengusaha yang dipermak Mbak lihat, kan? Ya supaya tampilnya bagus. SME ini Pak Win, pembiayaan hingga 30 miliar dengan skema margin yang lebih lunak dibanding bank komersial. Kemudian yang keempat adalah gading emas. Ibu-ibu biasanya emak-emak ini banyak gading emas di Pegadaian atau gading swasta. Di BSI itu marginnya 50% lebih murah dibandingkan Pegadaian. Misalkan Pak Agus punya 100 juta di Pegadaian, di take over sama BSI, itu marginnya 50% lebih. Unlimited. Kemudian keempat, kelima adalah cicilan emas atau cilem. Jadi Pak Win bisa nyicil emas kalau mau kawin lagi, mending set ini jarak 2 tahun emasnya diambil. Ya. Kemudian keenam adalah BSI Smart. Kita lihat BRI Link, Pak. BRI persis itu, Pak. Jadi bisa untuk beli token, bayar utang, tunai, dan yang lainnya.
kita berharap di depannya Pak Joyo sudah dipasang PSI Semarang. Itu pun ada penghasilannya. Dan yang ketujuh adalah SPCB. SPCB ini satu konsumer khusus dokter, bidan dan perawat. Di PSI itu ada program konsumer untuk dokter umum tanpa agunan sampai 1,5 miliar bisa digunakan untuk bangun properti, beli mobil atau bangun. Kalau dengan agunan unlimited, marginnya spesial. Kalau ada dokter yang mau bangun rumah sakit, pengembangan klinik dan yang lainnya itu bisa di sini. Kemudian yang kedua adalah spesifik di sektor kesehatan. Yang ketiga spesifik sektor pendidikan, pondok pesantren, SMA, SMK, perguruan tinggi, itu menjadi favorit di Bank Syariah Indonesia. Atau singkat ceritanya KTP, kuliner, toko, pendidikan, dan penyedia jasa kesehatan. Ya, 7 inilah yang saya berharap kawan-kawan di Jogja itu bisa mendorong secepat-cepatnya, tidak melulu KUR. Kalau KUR itu plafonnya kecil, ya. 1 tahun BSI hanya 14 triliun, tapi di luar KUR ada 298 triliun. Syaratnya cuma satu, jajaran APRI hatinya baik dan benar, tidak angkur-angkur. Karena ini soal uang, barang-barang. Kerjasama ini baru berjalan, itu pun harus dipagari rapat-rapat. Jangan sampai ada fiktif pemalsuan dokumen. Yang di PSI ini beda dengan yang dulu-dulu Pak. Kalau yang dulu kan yang survei itu marketing, kalau di PSI yang survei itu langsung kepala cabang. Jadi mereka sudah tertata dengan baik dan kita berharap ini bisa kita dorong secepat-cepatnya. Kenapa SK harus segera keluar? Karena tanpa surat mandat Ketua Umum DPP APRI, barang ini nggak bisa dieksekusi. Jadi saya ini Ketua Umum DPP APRI dapat mandat dari Ketua Umum KRIS, Pak APRI. Ketua Umum DPP APRI memberikan mandat kepada DPW dan DPD. Jadi base-nya adalah base SK dan mandat. Dan hari ini sudah kita dorong lewat aplikasi ini 1.200 data. Lagi proses. Jadi data ini masuk, Pak Joyo lewat email, kemudian kita dorong BSI. Kalau wilayah Jogja langsung turun ke HMPM area Jogja di Jalan Sudirman. Besok yang hadir ini, kalau Kulon Progo bisa hadir dan kota bisa hadir, dampingi saya jam 1 siang pertemuan dengan BSI area Yogyakarta di Jalan Sudirman. Biar nanti lebih jelas. Biar bapak-bapak yakin bahwa Limasun ini nggak ngibul, nggak omong kosong, ya. Besok jam 1 barengan Pak Win kita pertemuan dengan PSI area Yogyakarta. Area Jogja ini masuk Kanwil Semarang, Pak, membawai 5 kabupaten kota. Nah, itu besok bisa dijelaskan di sana prosedurnya seperti apa. Namun sudah ada aplikasi khusus untuk mikro. Lah di KRIS itu barangkali hanya ada penanggung jawab KRIS area. Jadi Jogja nanti hanya 1 orang, Pak Win. Nanti malam saya rundingan kepada teman-teman siapa yang nanti akan saya minta untuk menjadi penanggung jawab KRIS area Jogja. PJ KRIS area Jogja ini tupoksinya adalah komunikasi dengan PSI area Jogja, komunikasi dengan Kanwil PSI di Semarang, komunikasi dengan BM atau Kepala Cabang di seluruh wilayah Jogja, sama mengkoordinasi organisasi anggota KRIS yang mengajukan dokumen kepada Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu besok pasca pertemuan dengan BSI, pakemnya saya jelaskan. Kami di KRIS hanya menetapkan
berbasis pada keputusan Ketua Umum KRIS nomor 8 bulan 6 2023 tentang sistem pendataan keanggotaan, sertifikat dan kartu keanggotaan dan iuran keanggotaan KRIS. Di luar itu nanti diatur oleh rumah tangga anggota KRIS masing-masing, Pak Joyo. Nanti APKRI Jogja seperti apa, besok pas saya ketemu BSI setelah Bapak Ibu sekalian yakin, saya jelaskan. Nah, saya bilang sama Teddy, saya besok pulang kereta api malam saja Pak, biar besok tuntas. Kita berharap ini bisa dieksekusi secepat-cepatnya di Jogja karena ini tanah kelahiran APRI. APRI itu lahir di sini. Ya. Dan seringkali Jogja ini terkenal memang. Kalau diskusi itu luar biasa, Pak. Diskusi itu luar biasa. Tapi begitu karena eksekusi di luar kebiasaan. Itu yang kita berharap adanya Mbak Lina, Mas Apri dan yang lainnya bisa membumikan ini. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, Asosiasi Perangkat Kelima Indonesia harus sudah mulai reorientasi. Nanti di Munas ke-6 ADART akan kita bongkar. Kita sesuaikan dengan tantangan dinamika platform ekonomi era digital. APKRI sudah harus menjadi pelopor ekonomi komunitas dan klaster spesifik. Hari ini Pak, seluruh platform ekonomi itu basisnya komunitas bahkan klaster spesifik. Bukan hanya dokter saja. Dokter ada spesialis, ada subspesialis, ada sub-subspesialis. Ekonomi sekarang semuanya begitu. Dulu ada multi level marketing. Dengan kemajuan digital ini sekarang ada horizontal marketing. Dan itu juga harus kita tangani. Menghadapi era digital kita juga harus melindungi rakyat, jangan jadi korban. Hari ini sudah jutaan jadi korban platform digital. Saya kira itu yang kami sampaikan, kita dialog aja secara santai. Yang jelas kami hadir di Jogja ini, yang pertama memang tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum untuk memberikan penghormatan kepada pendiri APRI, Pak Eko Mahdi Mario. Tadi disampaikan kita akan hadirkan monumen kawasan wisata kuliner Eko Mahdi Mario di Bantul. Yang kedua memang kami punya agenda besar nasional yang akan kita luncurkan di Bantul. Tapi ini agendanya bukan agendanya APRI Pak, agendanya KRIS, tapi yang jalankan APRI, dompet amal produktif kaki lima Indonesia. Nanti ada dompet amal produktif pedagang pasar Indonesia, ojek Indonesia dan sebagainya. Yang ketiga soal konsolidasi, dan yang keempat realisasi kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap mudah-mudahan Agustus ini tuntas karena kita Oktober November ada Munas, dan khususnya KUR di BSI 15 Desember sudah close, tutup buku. Walaupun kita kerjasama 3 tahun. Ya. Saya nggak tahu Pak Apri, pemilu ini berjalan normal atau tidak normal. Kalau tidak normal, belum tentu ada kredit usaha rakyat 2024. Andai kata pun ada, ketika Pilpres nanti berlangsung 2 putaran, itu nggak akan normal seperti 2023, pasti tertunda itu, nggak mungkin. Oleh karena itu waktu 4 bulan ini mau dimaksimalkan. Saya kira gitu Pak Joyo ya. Yang penting slink OJK-nya bagus, ada usahanya, penggunaannya jelas, pasti diakses. Yang kedua terakhir, tidak akan diproses BSI kecuali ada rekomendasi Ketua Umum KRIS, dan untuk APKRI Ketua Umum mengambil kebijakan. Yang ngasih rekom bukan Ketua BPP APRI, tapi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. Oleh karena itu DPW harus segera terbentuk karena berkewajiban memberikan rekom kepada Bank Syariah Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om shanti, shanti om, namo buddhaya, santi rahayu. Yang terhormat Mbah Ramlan, Sesispo Asosiasi Nagari Kelima Indonesia. Alhamdulillah, beberapa bulan lalu kami hadir di rumah beliau dan kondisi sesak nafas. Hari ini masih berbeda kesehatan dan panjang umur barangkali. Dan saya hormati saudara TNI, Alten, Baris Udara dan jajaran BPD Api oleh Bantul, Pak Joyo, Pak Abdi, Mas Win, ini anggota DPRD mantan, dan hari ini nyalek untuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Pak Agus dan jajaran, dan Mbak Lina, Mas Afri dari Sleman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama atas nama pribadi, atas nama API Perjuangan dan Pedagang Kelima se-Indonesia selaku Ketua Umum, kami menyampaikan bela sungkawa duka cita sedalam-dalam atas wafatnya pendiri Asosiasi Pedagang Kelima Indonesia, Bapak Eko Mahardi Mario, 8 Agustus 2023. Beliau orang baik, beliau konsisten dan istiqomah, tidak akan kemudian masih mendampingi bersama PKL untuk mewujudkan apa maksud dan tujuan visi-misi yang kami. Insya Allah beliau husnul khotimah, kemudian Tuhan dan harapan cita-citanya hari ini di lapaknya Mbak Kris dan Pak Teddy di lapangan fisik Bantul akan kita rembuk bareng-bareng supaya ke depan api di Jogja, api Bantul, Sleman, Ponorogo, Gunung Kidul dan kota Yogyakarta berada di garda depan untuk memajukan usaha dan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami hadir di Jogja ini ada beberapa agenda yang mestinya 1 bulan yang lalu kami sudah hadir di sini. Namun karena suatu hal kami baru bisa hadir hari ini 7 hari wafatnya Pak Eko Mahardi Mario. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kita akan melakukan agenda nasional, agenda besar yang telah kami sampaikan kepada Pak Eko Mahardi Mario, juga Pak Yus selaku Ketua Dewan Penasehat API Kabupaten Bantul, yaitu peluncuran dompet amal produktif kaki lima Indonesia. Ini memang sudah kita bahas lama, dan tadi juga saya sampaikan di gedungnya beliau bahwa tetap kami meluncurkan di Bantul dalam waktu dekat. Dompet amal produktif ini dalam kerangka untuk memobilisasi sumber daya usaha dan ekonomi pedagang kaki lima yang selama ini kita tahu bahwa dana filantropi di Indonesia ini sangat besar. Dan suara triliun tahun. Dan kami berharap lapak-lapak PKL nanti barengan ada dompet amal produktif kaki lima Indonesia yang disupport teknologi digital. Bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan smart lembaga perbankan. Kemudian yang kedua, kami akan menyampaikan agenda realisasi kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu kerjasama Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS yang ditandatangani tanggal 15 Februari 2020. Dan yang ketiga adalah menyampaikan kebijakan Ketua Umum
pada Harla ke-30 29 Januari 2023 tentang penggunaan logo baru, spirit baru Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan di Pondok Gede Center Jakarta. Dan mengingat Pak Eko itu adalah pendiri dari 29 Januari 93 hingga akhir hayat, beliau masih setia, konsisten, istiqomah. Tadi saya sampaikan di depan istri beliau, Saudara Tigor dan Saudara Putri, serta adik beliau Pak Margono. Selaku Ketua Umum APRI Perjuangan, kami akan menghadirkan sebuah kawasan wisata kuliner Eko Mahardi Mario di Batu. Kebetulan kawan-kawan sudah ada gerobaknya, begitu Pak Hotel ya. Nanti besok pagi saya bahas dengan Pak Yus tempatnya di mana, dan ini harus kita dorong bersama-sama sebagai monumen mengenang jasa yang telah ditanamkan oleh Pak Eko, juga sebagai petanda bahwa perjuangan ini terus dan tengah berlanjut sampai nanti ketika negeri ini sudah tidak ada lagi Pak. Itulah monumennya Baralan. Mudah-mudahan nanti Pak Win, Pak Joyo, Pak Lina, Mas Amri dan yang lainnya bisa sama-sama bersyukur sebagai petanda dan monumen atas jasa perjuangan dan pengabdian Pak Eko Mahardi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya jelaskan tentang kebijakan tanggal 20 Februari 2023. Ketua Umum mengambil kebijakan khusus, kebijakan diskretif melalui sebuah keputusan istimewa 01 bulan 2 2023 dengan penggunaan logo baru. Secara otomatis seluruh atribut tata kelola administrasi organisasi dan SK Ketua Umum dan atau SK DPP APRI secara otomatis tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sejak 20 Februari 2023 di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia hanya ada Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah 38 Provinsi dan 514 DPD Kabupaten Kota otomatis sudah tidak berlaku SK Ketua Umum atau SK DPP. Oleh karena itu, seluruh kepengurusan termasuk Dewan Pimpinan Pusat, karena sudah saya jadwalkan, saya umumkan tanggal 8 Agustus 2023 tatkala APRI berduka pun Pak Eko Mahardi wafat, karena itu sudah menjadi komitmen, maka kami umumkan untuk Indonesia Jakarta. Jadi Pak Joyo hari ini Dewan Pimpinan Pusat APRI baru ter-SK-kan tanggal 8 Agustus 2023. Kemudian untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, secara legal di DIY ini baru ada dua, yaitu DPD APRI Kabupaten Gunung Kidul dan DPD APRI Perjuangan Kabupaten Bantul, yang setelah di-SK-kan oleh Ketua Umum berbasis keputusan Ketua Umum 01 bulan 2 2023. Yang ketiga, Pak Joyo, AD/ARD kita juga Kemenkumham kita sebenarnya sudah APRI Perjuangan. Waktu itu kami jelaskan dengan logo, di bawahnya dipertegas dengan garis merah. Ya. Kemudian pada saat Rapimnas tanggal 10-12 Desember 2021 di Lombok, kami juga tegaskan tentang organisasi ini. Jadi AD/ARD Kemenkumham kita APRI Perjuangan. Ini hanya mempertegas kepada publik, dan waktu itu memang kami pilih
momentum adalah 30 April 29 Januari 2023 dan kami jadikan sebagai pijakan dasar 30 tahun kedua perjuangan PKRI. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Bapak nanti kalau baca sekretaris pertama, kedua dan Kemenkumham sudah aktif berjuang. Kemudian yang kedua, untuk daerah istimewa Yogyakarta, monggo Mbak Lina secepatnya diusulkan. Kami dokter, jadi kami ini kalau bertindak nggak seperti sarjana sosiologi. Jadi kalau ada pasien gawat, kita tangani gawat darurat. Kalau pasien manis seperti Baralan ini ya, kalau nggak mau disuntik insulin ya minum obat tiap hari kan gitu. Segera diusulkan dan segera kami berikan SK. Kenapa? Karena hari ini kita nggak bisa boleh movement. Situasi sudah beda. 30 tahun yang lalu ketika April lahir, ekonomi masih very konvensional. Hari ini bukan aja ekonomi rakyat, namun ekonomi lainnya, termasuk di dunia kesehatan, itu juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Dan oleh karena itu kami minta ada super accelerated learning by doing. Mbak Lina nggak usah khawatir, Mas Hafi nggak usah khawatir, apa itu Api belajar sendiri bisa. Kita hari ini dituntut seperti dulu kita lahir dari rahim ibu, tidak ada yang ngajarin nangis, kita brojol langsung nangis, Pak Hafi. Ya. Demikian pula bagi yang Muslim. Dan kalau Muhammad bicara sama malaikat Jibril, anak umi tetap diperintah sama malaikat Jibril, ikra bismi rabbika ladzi khalaq. Jadi super accelerated learning. Namun kami tetap mengingatkan bahwa satu-satunya hasil munas ke-5 di Depok 2017 harus dipercepat. Revolusi kaki 5 ini. Yang pertama, ada pilar kepastian kesempatan usaha, termasuk yang dikeluhkan tadi soal disewa ya. Ini juga harus dibela gubernur, bahkan kita bisa membela ini ke Kemenkumham. Yang kedua, revolusi keuangan, permodalan perangkat firma harus ada solusinya, dan untuk jelas renten atau berkedok koperasi simpan pinjam, dan itu akan memberatkan dan menghambat kemajuan usaha ekonomi dan yang ketiga, revolusi pergudangan atau rantai pasok. Yang keempat, revolusi teknologi, dan yang kelima, revolusi pendampingan. Nah, 5 pilar ini harus terus digaungkan sebagai satu kesatuan, dan ini sudah kita putuskan 2017. Dan 5-5-nya hari ini mewujud dalam dinamika tata perekonomian di Indonesia. Dulu nggak ada yang bicara digital money, digital banking, kita sudah bicara revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, saya berharap 3 DPD yang lain, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja, segera ada keberadaan. Kita tidak perlu tinggal secara etik kita permisi Pak Yusri. Kita hari ini tidak boleh mendorong mobil yang mogok, juga tidak boleh membiarkan mobil APRI ini seakan-akan mogok atau kehabisan bensin. Oleh karena itu saya minta segera hadir. Dan untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah juga harus segera hadir. Sebenarnya begini Mbak Rana, apa namanya, sodako infak ya? Itu mestinya sudah diluncurkan. Dalam Basnas, OJK dan PI daerah istimewa Yogyakarta meminta komitmen Dewan Pimpinan Wilayah yang turut hadir dalam pertemuan, namun tidak ada. Akhirnya ini dilimitasi, diberlakukan dulu di Kabupaten Bandung, gitu Pak.
Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kita dorong secepat-cepatnya bahwa dompet amal produktif kaki lima Indonesia ini berlaku nasional dan menjadi pilot project daerah istimewa Yogyakarta. Jadi nanti mohon masukan dan saran Pak Ramlan untuk penyegaran keberadaan dari 3 DPD dan Dewan Pimpinan Wilayah, karena insya Allah bulan Oktober atau November kita akan menggelar musyawarah nasional ke-6 dengan tuan rumah alternatifnya DKI Jakarta, NTB atau Batam Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan ini adalah anggota dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Hasil Kongres pertama Ekonomi Rakyat 24 Maret 2022 di Area Duta Jakarta. Dan kebetulan saya terpilih jadi ketua. Dan kami sudah menandatangani kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia BSI. BSI ini Pak, gabungan 3 bank, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dan bank ke-6 terbesar di Indonesia. Kami kerjasama di all services, seluruh produk layanan Bank Syariah Indonesia, termasuk penyaluran Basnas, Lasnas, itu bisa kita realisasikan. Namun, tahun 2023, sesuai dengan kesepakatan kami dengan Direktur Retail Pak Ngatari dan Direktur Distribusi Pak Anton Soekarno, kami hanya merealisasikan 7 program unggulan. Yang pertama, penyaluran kredit usaha rakyat KUR, mulai super mikro 10 juta ke bawah, mikro 100 juta ke bawah, dan dua-duanya ini tanpa agunan. Dan kecil 100 sampai 500 juta dengan agunan. Ini bisa direalisasikan di seluruh Indonesia. Dan kebetulan untuk KUR ini, Pak Win, sudah ada aplikasi khusus, aplikasi KRIS BSI. Kalau tanpa platform ini, data yang masuk tidak diproses. Dan ini sudah terrealisasi di 7 provinsi. Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bangka, Belitung, Lampung, dan Sumatera Selatan. Harapan saya agar ini juga terrealisasi di Yogyakarta. Kemudian kedua, pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ini kalau di BRI si pedes, pedes. Jadi pembiayaan 200 juta dengan jaminan. Yang ketiga adalah pembiayaan SME. Tadi Pak Apri bilang karyawan atau staf di sebuah perusahaan, Mbak Lina ini kan perias pengantin dan artis. Tentunya banyak pengusaha yang dipermak, Mbak lihat, kan? Ya supaya tampilannya bagus. SME ini Pak Win, pembiayaan hingga 30 miliar dengan skema margin yang lebih lunak dibanding bank. Kemudian yang keempat adalah gading emas. Ibu-ibu biasanya mau ini banyak gading emas di Pegadaian atau gading swasta. Di BSI itu marginnya 50% lebih murah dibandingkan Pegadaian. Misalkan Pak Agus punya 100 juta di Pegadaian, di take over sama BSI, itu marginnya 50% lebih murah. Unlimited. Kemudian keempat, kelima adalah cicilan emas atau cilem. Jadi Pak Win bisa nyicil emas kalau mau kawin lagi, mending bisa kawin jarak 2 tahun emasnya diambil. Ya. Kemudian keenam adalah BSI Smart. Pernah lihat BRI Link, Pak? Link persis itu, Pak. Jadi bisa untuk beli token, bayar utang, tunai, dan yang lainnya. Kita berharap kepada Pak Joyo
segera dipasang PSI Semarang. Itu pun ada penghasilannya. Dan yang ketujuh adalah SPCB. SPCB ini satu konsumer khusus dokter, bidan, dan perawat. Di PSI itu ada program konsumer untuk dokter umum tanpa agunan sampai 1,5 miliar bisa digunakan untuk bangun properti, beli mobil, atau bangun. Kalau dengan agunan unlimited, marginnya spesial. Kalau ada dokter yang mau bangun rumah sakit, pengembangan klinik, dan yang lainnya itu bisa di sana. Kemudian yang kedua adalah spesifik di sektor kesehatan. Yang ketiga spesifik sektor pendidikan, pondok pesantren, SMA, SMK, perguruan tinggi. Yep. Itu menjadi favorit di Bank Syariah Indonesia. Atau singkat ceritanya KTP, kuliner, toko, pendidikan, dan penyedia jasa kesehatan. Ya, 7 inilah yang saya berharap kawan-kawan di Jogja itu bisa mendorong secepat-cepatnya, tidak melulu KUR. Kalau KUR itu plafonnya kecil, ya, 1 tahun BSI-nya 14 triliun, tapi di luar KUR ada 298 triliun. Syaratnya cuma satu, jajaran APRI hatinya baik dan benar, tidak anggur-umur. Karena ini soal uang, barang. Kerjasama ini baru berjalan, itu pun harus dipagari rapat-rapat. Jangan sampai ada fiktif pemalsuan dokumen. Yang di PSI ini beda dengan yang dulu-dulu, Pak. Kalau yang dulu kan yang survei itu marketing, kalau di PSI yang survei itu langsung kepala cabang. Jadi mereka sudah tertata dengan baik, dan kita berharap ini bisa kita dorong secepat-cepatnya. Kenapa SK harus segera keluar? Karena tanpa surat mandat Ketua Umum DPP APRI, barang ini nggak bisa dieksekusi. Jadi saya ini Ketua Umum DPP APRI dapat mandat dari Ketua Umum KRIS, Pak APRI. Ketua Umum DPP APRI memberikan mandat kepada DPW dan DPD. Jadi base-nya adalah base SK dan mandat. Dan hari ini sudah kita dorong lewat aplikasi ini 1.200 data lagi proses. Jadi data ini masuk, Pak Joyo lewat email, kemudian kita dorong PSI. Kalau wilayah Jogja langsung turun ke AMPM area Jogja di Jalan Sudirman. Besok yang hadir ini, kalau Kulon Progo bisa hadir dan kota bisa hadir, dampingi saya jam 1 siang pertemuan dengan PSI area Yogyakarta di Jalan Sudirman, biar nanti lebih jelas, biar bapak-bapak yakin bahwa Limas ini nggak ngibul, nggak omong kosong, ya. Besok jam 1 barengan Pak Win kita pertemuan dengan PSI area Yogyakarta. Area Jogja ini masuk Kanwil Semarang, Pak, membawai 5 kabupaten kota. Nah, itu besok bisa dijelaskan di sana prosedurnya seperti apa. Namun sudah ada aplikasi khusus untuk mikro. Lah di KRIS itu Barangan hanya ada penanggung jawab KRIS area. Jadi Jogja nanti hanya 1 orang, Pak Win. Nanti malam saya rundingan kepada teman-teman siapa nanti akan saya minta untuk menjadi penanggung jawab KRIS area Jogja. PJ KRIS area Jogja ini tupoksinya adalah komunikasi dengan PSI area Jogja, komunikasi dengan Kanwil PSI di Semarang, komunikasi dengan BM atau kepala cabang di seluruh wilayah Jogja, sama mengkoordinasi organisasi anggota KRIS yang mengajukan dokumen kepada Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu besok pasca pertemuan dengan PSI, pakemnya saya jelaskan. Kami di KRIS hanya menetapkan berbasis pada keputusan Ketua Umum KRIS nomor 8
bulan 6 2023 tentang sistem pendataan keanggotaan, sertifikat dan kartu keanggotaan dan iuran keanggotaan KRIS. Di luar itu nanti diatur oleh rumah tangga anggota KRIS masing-masing, Pak Joyo. Nanti APKRI Jogja seperti apa, besok pas saya ketemu BSI setelah Bapak Ibu sekalian yakin, saya jelaskan. Nah, saya bilang sama Teddy, saya besok pulang kereta api malam saja Pak, biar besok tuntas. Kita berharap ini bisa dieksekusi secepat-cepatnya di Jogja karena ini tanah kelahiran APRI. APRI itu lahir di sini. Ya. Dan seringkali Jogja ini terkenal memang. Kalau diskusi itu luar biasa, Pak. Diskusi itu luar biasa. Tapi begitu karena eksekusi di luar kebiasaan. Itu yang kita berharap adanya Mbak Lina, Mas Apri dan yang lainnya bisa membumikan ini. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, Asosiasi Perangkat Kelima Indonesia harus sudah mulai reorientasi. Nanti di Munas ke-6 ADART akan kita bongkar. Kita sesuaikan dengan tantangan dinamika platform ekonomi era digital. APKRI sudah harus menjadi pelopor ekonomi komunitas dan klaster spesifik. Hari ini Pak, seluruh platform ekonomi itu basisnya komunitas bahkan klaster spesifik. Bukan hanya dokter saja. Dokter ada spesialis, ada subspesialis, ada subspesialis. Ekonomi sekarang semuanya begitu. Dulu ada multi level marketing. Dengan kemajuan digital ini sekarang ada horizontal marketing. Dan itu juga harus kita tangani. Menghadapi era digital kita juga harus melindungi rakyat, jangan jadi korban. Hari ini sudah jutaan jadi korban platform digital. Saya kira itu yang kami sampaikan, kita dialog aja secara santai. Yang jelas kami ada di Jogja ini, yang pertama memang tanggung jawab saya sebagai ketua umum untuk memberikan penghormatan kepada pendiri APRI, Pak Eko Mahdi Mario. Tadi disampaikan kita akan hadirkan monumen kawasan wisata kuliner Eko Mahdi Mario di Bantul. Yang kedua memang kami punya agenda besar nasional yang akan kita luncurkan di Bantul. Tapi ini agendanya bukan agendanya APRI Pak. Agendanya KRIS tapi yang jalankan APRI. Dompet Amal Produktif Kaki Lima Indonesia. Nanti ada dompet amal produktif pedagang pasar Indonesia, ojek Indonesia dan sebagainya. Yang ketiga soal konsolidasi dan yang keempat realisasi kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya berharap Baranan Agustus ini tuntas di karena kita Oktober November ada Munas dan khususnya KUR di BSI 15 Desember sudah close tutup buku. Walaupun kita kerjasama 3 tahun. Ya. Saya nggak tahu Pak Apri, pemilu ini berjalan normal atau tidak normal. Kalau tidak normal, belum tentu ada kredit usaha rakyat 2024. Andai kata pun ada, ketika Pilpres nanti berlangsung 2 putaran, itu nggak akan normal seperti 2023, pasti tertunda itu, nggak mungkin. Oleh karena itu waktu 4 bulan ini mau dimaksimalkan. Saya kira gitu Pak Joyo ya. Yang penting slik OJK-nya bagus, ada usahanya, penggunaannya jelas, pasti diakses. Yang kedua terakhir, tidak akan diproses BSI kecuali ada rekomendasi Ketua Umum KRIS. Dan untuk APKRI, Ketua Umum mengambil kebijakan. Yang ngasih rekom bukan Ketua BPP APRI, tapi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. Oleh karena itu, DPW harus segera terbentuk karena berkewajiban memberikan rekom kepada Bank Syariah Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.